Sebagai warga negara, kita harus bangga dalam berbangsa maupun bernegara Indonesia. Banyak hal yang dapat menggugah rasa cinta tanah air kita kepada negara ini. Tapi lagi-lagi, isu yang viral ini dapat memecahkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Isu apa itu? Yaitu hashtag kabur aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katarino Baculamin Kasulaga Besengat Kajubata. Arus. Hai guys, hari ini kita mau melakukan podcast tentang hashtag kabur aja dulu. Jadi hashtag kabur aja dulu ini viral di tahun 2025 pada bulan Februari lalu. Tujuan dari hashtag kabur aja dulu merupakan ekspresi dan keinginan warga gitu ya meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Bagaimana? Kita tanya deh pendapat teman-teman seperti apa. Bagaimana pendapat Anda tentang hashtag kabur aja dulu? Hashtag kabur aja dulu adalah suatu bentuk keresahan masyarakat terhadap sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Indonesia. Namun kabur aja dulu bukan solusi instan yang cocok untuk semua orang. Meski membuka peluang baru, semua itu harus dipikirkan secara matang karena di luar negeri banyak juga tantangan yang akan dihadapi oleh kita. Bagaimana pendapat dari saudara Muhammad Rois terkait peluang kerja yang ada di Indonesia? Ya, sebenarnya kerja itu tidak harus ke luar negeri ya. Karena ada alasan mengapa kerja di Indonesia lebih menjanjikan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi lokal. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Banyak sektor yang berkembang seperti teknologi, infrastruktur, pariwisata, dan agribisnis. Dan salah satu dari sektor itu kita bisa masuk. Ya, alasan yang kedua adalah kesempatan berkontribusi untuk negeri sendiri. Dengan bekerja di dalam negeri, kita bisa langsung berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan komunitas lokal. Yang ketiga adalah biaya hidup lebih terjangkau. Tinggal dan bekerja di daerah yang bukan metropolitan bisa memberikan keseimbangan hidup dan biaya hidup yang lebih ringan. Yang terakhir, yang keempat adalah kedekatan dengan keluarga dan budaya. Tidak perlu beradaptasi dengan budaya asing atau jauh dari keluarga. Ini bisa sangat berarti untuk kesehatan mental dan emosional. Terus, tips untuk memaksimalkan peluang kerja di Indonesia seperti apa harusnya? Nah, ini tak kasih tipsnya nih untuk memaksimalkan peluang kerja di Indonesia. Nah, yang pertama nih, yang paling dominan harusnya upgrade skill digital dan komunikasi. Nah, yang kedua adalah jaringan lewat komunikasi atau LinkedIn. Kita bisa masuk ke LinkedIn, aplikasi LinkedIn. Yang ketiga, memanfaatkan platform lokal seperti Jobstreet, Glean, Top Career bisa. Terus yang terakhir, yang keempat adalah ikut program pemerintah seperti kartu prakerja, inkubator bisnis, pelatihan UMKM. Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi lokal yang disampaikan dari saudara Muhammad Rois, bagaimana tanggapan dari saudari Heni Priscila? Menurut saya, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dari keindahan alam Indonesia sendiri. Karena Indonesia adalah negara dengan kaya alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang tak ada yang mampu menandingi di negara apapun di dunia. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai dari daratan hingga laut. Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam bumi pertiwi. Kalau boleh berbagi pengalaman, saya pernah berkunjung ke Papua terkait dengan pelaksanaan tugas konstruksi. Pertama, saya turun dari pesawat itu aja, pesona alam Papua itu sangat indah. Kemudian saat memasuki daerah laut, samudra, kemudian jembatan yang indah. Sebenarnya dari situ masyarakat lokal bisa membuat
kerja yang banyak. Betul. Jadi ngapain kita hashtag kabur aja dulu? Di Indonesia sendiri kita dengan beragam budaya bisa bersanding dengan harmonis. Contohnya keharmonisan budaya di Monotewe, Kabupaten Barito Utara tercermin dari upaya masyarakat dalam melestarikan dan merayakan keragaman budaya lokal. Kegiatan budaya yang melibatkan berbagai suku daya menciptakan suasana penuh toleransi. Salah satu wujud nyata keharmonisan budaya di Monotewe adalah penyelenggaraan Festival Budaya Ia Mulik Bengkarinturan. Festival tahunan ini diadakan untuk merayakan Hari Jadi Kabupaten Barito Utara dan bertujuan untuk melestarikan seni budaya tradisional suku Dayak. Berbagai lomba, contohnya seperti tari tradisional, lagu daerah, menjadi ajang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dan menunjukkan kebudayaan mereka dan dapat memperkenalkan UMKM setempat kuliner sehingga perekonomian lokal di sini bisa meningkat. Jadi, buat apa kabur aja dulu? Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa salah satu wujud kita bangga berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu dengan bekerja di dalam negeri, bisa kita bekerja di daerah-daerah yang membutuhkan SDM atau potensi sumber daya masyarakat yang ada di negara kita sendiri. Kemudian dengan mengenalkan atau mempromosikan keindahan alam, wisata, kuliner, dan menunjukkan keharmonisan budaya kita, itu mampu meningkatkan perekonomian lokal di negara kita sendiri, sehingga hal itu dapat tersampaikannya nilai-nilai Pancasila. Terima kasih.